Itu ada perempuan mungkin sekitar umur 19 tahunan. Itu dia duduk di sana di atas dispenser itu. Dan dia yang melakukannya katanya gitu. Jahil berarti dia. Mungkin dia jahil ya. Tiba-tiba itu seperti kelebatan gitu. Jadi kayak dari begini terus set gitu, berhenti di depan jendela, tapi tidak ada mata, hidung, dan mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta. Saya Om P. Aku Anggun. Selamat datang di Podcast Nutur Wengi. Panggilan buat konco-konco yang mau jadi narasumber, berbagi cerita bareng-bareng kita di studio. Silahkan kontak WA yang tertera di bawah ini. Yang nantinya akan dihubungi nih sama tim kita untuk datang ke studio cerita bareng-bareng kisah-kisah menyeramkan versi konco-konco semua nih. Nah, Pe, gimana nih malam ini? Alhamdulillahnya kita udah kedatangan narasumber ya. Iya, betul. Coba Pe, perkenalkan Pe. Kali ini kita kedatangan, silakan memperkenalkan diri narasumber kita. Halo Kak Sari. Halo, selamat malam semuanya. Langsung perkenalkan diri ya. Iya, boleh silakan Mas Sari. Halo, nama saya Sari. Saya sebenarnya sih udah kenal lama dengan Om P gitu ya. Actually kita teman dari lama. Kalau saya sendiri sebenarnya saat ini kegiatannya banyak di dunia seni, tapi juga bekerja juga sebagai seorang executive search gitu sih. Wis. Punya cerita serem, Sari? Punya sih kebetulan. Mantap. Percaya sih. Karena gue tahu lu banyak cerita serem, makanya gue undang di sini. Oh gitu ya. Jadi karena gue punya banyak cerita serem ya, agak kelam ya masa lalu gue ya. Oke. Mudah-mudahan konco-konco bisa mendengarkan cerita Mbak Sari. Ceritanya apik. Oke, kira-kira nih Kak, sinopsis aja nih di depan. Sinopsis ya. Jadi tentang ada berapa cerita? Apa ya? Ada berapa cerita? Sebenarnya sih mungkin kalau sekarang ini jarang sebenarnya mengalami hal-hal yang seperti itu. Cuma mungkin waktu agak lebih muda itu ada beberapa hal yang terjadi sih sebenarnya. Yang pertama mungkin ketika kala itu di tahun 2013 atau 2012 saya agak lupa. Tapi 1 tahun itu sebenarnya saya mengalami sebuah fase depresi. Jadi sebelum anak-anak muda zaman sekarang tuh bilangnya mental health gitu ya. Ternyata saya udah pernah mengalaminya tapi zaman dulu gitu. Okay. Di dalam rentan waktu 1 tahun itu ada beberapa hal yang akhirnya mungkin membuat saat itu menjadi kurang stabil dan akhirnya mengalami beberapa hal sebenarnya dari yang tidak terlihat gitu ya, mungkin seperti itu. Nah kalau yang kedua itu lebih kepada saya juga sebenarnya belum pernah dan tidak terpikirkan mungkin mengalami yang namanya dikirimin santet gitu mungkin ya, gitu sih. Sampai gitu. ada kiriman ya? Pernah ada kiriman sekali gitu. Oke, nah itu tadi dia konco-konco, berarti nanti Kak Sari akan menyampaikan 2 buah cerita pengalaman beliau nih ya. Nah sebelum itu kita mau ngingetin ya Pe. Oke. Untuk konco-konco yang belum subscribe, tolong klik subscribe-nya. Jadi biar kita nih tim Nutur Wengi semangat terus channel ini juga bisa melaju. Amin. Mohon supportnya konco-konco. Yes, itu dia. Sebelum kita masuk ke cerita, ada baiknya kita ngombe dulu nih. Oke. Ya, cheers dulu kita. Kita Ngombe. Cheers. Bening ya airnya. Semoga bisa diisi kopi. Iya betul. Yuk monggo yuk. Yuk bisa yuk. Oke, kita lanjut ya. Tanpa berlama-lama lagi. Mari simak dengan seksama Puniko Ceritane. Jadi kurang lebihnya waktu itu aku lupa umurku berapa, tapi mungkin sekitar 27-28 mungkin ya, sekitar segitu. Saat itu sebenarnya dimulai ketika baru aja nih putus nih dari pacar waktu itu. Namanya masih muda, masih agak pencarian jati diri juga seperti itu. Terus juga mengalami sebuah depresi yang akhirnya tiap malam tuh nangis seperti itu. Tapi sebenarnya nggak
berkonsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater karena dulu merasa bahwa waktu itu kan lagi mahasiswa semester akhir untuk magister kan, psikologi. Jadi sekalian nih maksudnya berobat jalan gitu ya kalau orang belajar psikologi. Nah saat itu juga lagi mulai ngekos sebenarnya. Jadi karena rumahku jauh di Bekasi Barat, kantor itu di sekitar Jakarta Selatan tapi dekat Gandaria City. Oh, kok jauh. Nah, kantor itu juga berkantor di sebenarnya dia bukan kayak gedung perkantoran tapi lebih rumah lama. Jadi mungkin rumah orang zaman dulu mungkin old money-nya Jakarta Selatan gitu ya. Nah, dia disitulah berkantornya. Dan juga akhirnya ngekos di dekat situ juga. Which is itu juga rumah lama juga sebenarnya. Di dekat kawasan situ, jadi masih satu kawasan. Jadi waktu itu ingat banget waktu di kantor lama itu sebenarnya aku pernah mendengar bahwa di kantor lama itu setiap malam, kok aku agak merinding ya tiba-tiba. Setiap malam itu suka terlihat, aku nggak berani menyebutkan namanya, tapi mungkin mbak-mbak berambut panjang dan berbaju putih itulah ya. Biar aku aja yang sebut Mbak Kun ya. Ya mungkin gitu ya. Jadi dia itu sering banget menampakkan diri dan juga basically dilihat sama satpam seperti itu. Nah kejadiannya adalah kantorku itu kan tempat ruanganku itu di lantai 2. Jadi sebenarnya di depan tuh kayak rumah besar gitu ya. Terus masuk itu langsung masuk ke lobi terus naik tangga. Tangganya which is juga tangga model rumah lama yang bagus gitu ya. Itu bukan tangga yang dari kayu tapi tangga yang ada kayak marmer gitu sebenarnya. Tangga-tangga marmer zaman dulu lah ya sebenarnya gitu. Cukup besar. Nah aku itu ingat banget jatuh di spot yang sama selama 3 kali. Jadi 2 kali naik, 1 kali turun. Tapi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Walaupun sih tangganya itu cukup berbahaya sih sebenarnya. Nah, suatu waktu kan kita nggak punya ruang sholat. Kita ada ruang sholat nggak ya? Kayaknya nggak ada. Tapi basically kita sering sholat di lantai tersebut. Gitu. Siang-siang banget, jam 12-an lebih, kurang lebihnya. Aku sholat di sana. Setelah selesai sholat lagi zikir, tiba-tiba aku mendengar ada suara senandung. Gitu. Senandungnya itu aku ingat banget kayak gitu-gitu. Basically seperti itu. Awalnya aku pikir ini siapa yang bersenandung ya, karena di situ aku bertiga sama temanku sebenarnya, yang satu cowok, satu cewek. Terus itu bersenandung, aku sampai melihat seluruh ruangan. Kok nggak ada yang bersenandung gitu. Aku bertanya sama temanku, itu kamu denger nggak? Nah, karena ada 3 orang, yang denger cuma temanku yang cowok itu sama aku. Gitu. Cuma yang temanku yang perempuan satu itu nggak mendengar. Ceritanya begitu. Istilahnya aku bingung kan. Akhirnya aku bertanya sih sama beberapa orang, ini kenapa begini gitu ya, seperti itu. Dan ternyata beberapa minggu kemudian itu kan aku punya teman yang satu kampus nih ceritanya, dia lagi ambil S2 juga. Dia datang ke kosanku ceritanya. Akhirnya kami bercerita karena waktu itu aku depresi dan aku butuh berkomunikasi sama dia sebagai anak psikologi satu angkatan gitu ya. Mungkin aku bisa berpikir dia mungkin bisa mendengarkanku dan memberikan masukan. Nah ternyata dia juga cukup sensitif orangnya gitu. Cukup sensitif, namanya Neni. Sekarang dia sudah tidak di Indonesia lagi, sudah mengikuti suaminya ke luar negeri. Tapi waktu itu setelah aku berbicara dan share cerita itu, dia bilang sama aku kalau ternyata di rumah itu, tempat yang aku bekerja itu, sebenarnya kenapa aku jatuh di tempat yang sama di tangga tersebut sebanyak 3 kali adalah karena memang karena perempuan tadi yang sering dilihat sama satpam di kantor. Kayak gitu. Katanya dia merasa ketika dia melihat aku itu seperti melihat dirinya dia yang dulu. Katanya gitu. Jadi perempuan ini katanya juga dalam keadaan yang stres, lalu dia bunuh diri di situ. Kalau kurang lebihnya seperti itu. Jadi kenapa dia itu membuat aku jatuh 3 kali di situ, mungkin dia lihat oh nih kayaknya punya aura yang sama, punya aura kesedihan yang sama, jadinya akhirnya mungkin dia merasa aku cocok untuk menjadi temannya karena mungkin dia di situ sendirian. Gitu.
Dia berharap ada teman looping yang Mungkin sama. kayaknya gitu ya. Jadi dia berharap aku kenapa-napa nih dengan di situ. Mungkin maksudnya dia tidak buruk juga mungkin ya. Kita juga nggak pernah tahu seperti itu. Tapi dia ingin menyapa juga dan mungkin ingin kayaknya lo sama deh sama gue mungkin gitu. Nah itu kejadiannya seperti itu. Aku dijelaskan. Jadi sejak saat itu aku mulai aware sama sekeliling. Makanya ketika di kantor itu aku lumayan menjaga diriku untuk hati-hati pada saat naik tangga atau pada saat ngapain. Jadi menjaga omonganku dan tindakanku di sana dan berusaha untuk lebih tidak negatif lah sebenarnya auranya gitu ya. Tapi temanku tadi, si Neni tadi berbicara di rumah, di kosan ini sebenarnya itu juga tidak kalah seremnya katanya dia gitu. Jadi kosan kami itu bentuknya rumah besar, maksudnya rumahnya orang yang mungkin di Jakarta Selatan dekat sana kan rumahnya memang besar-besar dan orang kaya ya. Nah itu jadi di sana itu ada beberapa kamar. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumahnya itu ada kamar-kamar. Jadi kayak lorong terus kamar-kamar gitu ya. Terus masuk ke dalam itu ada yang namanya dapur. Dapur itu adalah tempat dapur yang bisa kita pakai bareng-bareng. Oke, dapur bersama ya? Dapur bersama dan kamar mandi memang di luar saat itu. Jadi tidak ada kamar mandi di dalam saat itu ya. Terus aku bercerita juga sebenarnya sama Neni kejadian yang tidak menyenangkan di kosan itu. Jadi aku pernah mandi di kamar mandi waktu itu pagi-pagi. Kalau misalnya ada orang yang mau mendekati kamar mandi, pasti ada bunyi langkah. Sebenarnya kan pasti kedengeran. Tapi itu tidak ada. Terus tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Oke. Begitu. Dari luar pasti kan. Akhirnya mau nggak mau udah aku keluar dan menyalakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika aku mau keluar dari kamar mandi, sendalku itu kan harusnya ketika kita masuk kamar mandi itu sendalnya masuk menghadap ke dalam kamar mandi. Tapi sendalnya itu tidak ada lagi di situ. Waduh. Sendalku tidak ada lagi di situ. Ada yang iseng Sendalku nggak ada karena orang udah pada kerja kan kantorku dekat. Jadi aku tinggal jalan tuh sebenarnya ke sana dan tetangga sebelahku juga sudah pergi bekerja sebenarnya gitu. Sendalku itu tidak ada lagi di depan kamar mandi, adanya di depan kamarku dengan dia menghadap masuk ke dalam. Berarti asumsinya kayak ada orang yang habis aku pikir masuk ke dalam gitu dong. Iya, aku pikir gitu. Tapi kan kamar aku kunci kan, kuncinya aku bawa gitu kan segala macam dan itu kenapa bisa ada di situ cerita gitu. Terus si Neni bicara padaku gitu. Sebenarnya di dapur itu di atas kita ngomongnya apa sih mineral yang kayak orang bisa ambil dispenser lah ya. Iya, dispenser. Itu ada perempuan mungkin sekitar umur 19 tahunan. Itu dia duduk di sana di atas dispenser itu dan dia yang melakukannya katanya gitu. Jahil berarti dia. Mungkin dia jahil ya. Dia bilang mungkin karena aura kamu itu lagi kurang baik, jadi mungkin dia mau menyapamu juga seperti itu. Terus dia bilang hati-hati ya. Dia sering sekali mondar-mandir dan menampakkan diri di jendela seperti itu. Terus malam-malamnya ketika dia sudah pulang, kan dia pasti pulang dan aku takut dong ya waktu itu gitu, maksudnya ya namanya mungkin kita lagi depression, overthinking, terus akhirnya diceritain gitu malah ke bawah-bawah sebenarnya semakin kan. Aku ingat, aku lupa itu jam berapa, tapi mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 ya, aku agak lupa juga karena aku tidak bisa tidur sebenarnya. Kaca kamarku itu aku tidak memakai korden, tetapi kacanya itu kalau dilihat dari luar tidak akan kelihatan ketika kita menempelkan muka kita gitu ya. Kayak kaca film gitu ya. Kayak ada kaca ya, tapi dia warnanya putih lah gitu. Cuma kalau kita melihat dari dalam itu bisa kelihatan. Gitu. Ketika ada orang yang sangat dekat dengan jendela. Waktu itu aku lagi aku lupa, tapi sama sekali tidak ada. Memang sebenarnya itu kan kamarku dekat sekali dengan pintu masuk rumah kosan. Kalaupun ada orang yang berjalan pasti ada
langkah kaki tadi kedengeran sebenarnya, karena kan tidak sejauh itu sebenarnya lorong itu, Dan dengan nggak kedap juga ya. nggak kedap juga, dan kamarku kan bukan yang besar, jadi sebenarnya gampang banget gitu kedengeran suaranya. Itu seperti tiba-tiba itu seperti kelebatan gitu, jadi kayak dari begini terus set gitu berhenti di depan jendela, tapi tidak ada mata, hidung dan mulut. Rambutnya pendek, berponi. Aku ingat banget, aku teriak kan gitu, udah takut banget, tapi dia kayak cuma set gitu, jadi kayak dia berhenti gitu, enggak langsung hilang, terus aku langsung teriak kan sebenarnya. Aku gedor-gedor lah tetanggaku. Sialnya tetanggaku itu tidak membiarkan aku tidur bersama dengan dia di malam itu. Jadi juga tuh. Mungkin aku tidak tahu ya. Aku cuma dikasih lah buku surat Yasin, dan aku dibilang kamu baca aja, nanti kamu tidak akan diganggu lagi gitu. Iya, intinya takut deh, kayaknya udah pernah duluan tuh. Nggak tahu juga ya, karena dia tidak maksud sih kapan enggak, itu mungkin kamu Iya kan ini dia aja gitu, langsung ngasih buku, berarti kayaknya udah pernah duluan. Ngasih tuh. buku gitu kan. Akhirnya aku baca surat itu, memang sampai pagi memang tidak terjadi apa-apa. Balik lagi setelah itu mungkin aku juga jadi lebih hati-hati gitu sebenarnya terhadap tadi apa yang aku lakukan, apa yang aku bicarakan, apa yang aku ya perlihatkan ataupun katakan gitu kan. Jadi ya setiap kali itu baca surat, ayat kursi atau ayat surat Yasin, atau mungkin lebih banyak juga ya berdoa sebelum tidur. Itu memang harus, kadang-kadang kita suka lupa berdoa sebelum tidur, tapi itu akhirnya ya aku melakukan itu setiap hari gitu sih. Iya, jadi ngurangin anxiety juga saat itu. Ngurangin anxiety, tapi memang setelah itu aku juga akhirnya merasa awakening, maksudnya memang harus keluar nih dari situasi itu, mencari, mengakses, menganalisis diri sendiri kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan mungkin emang kadang-kadang ketika kita lagi kurang baik, mungkin bisa melihat, mendengar atau seperti apa, atau satu frekuensi. Akhirnya berlahan-lahan sih aku pulih, dan mungkin akhirnya tidak lagi menemukan hal itu sebenarnya pada saat kala itu gitu sih. Jadi 1 tahun itu memang periode paling berat, dan juga menurut aku dari segi pribadi dan juga dari sekeliling itu aku benar-benar kayak sering diganggu lah sebenarnya, apalagi pada tempat yang baru gitu sih. Yang minor-minor banyak tuh Kak ya. Itu ya, kan yang mayornya tuh. Maksudnya yang paling serem di antara yang lain. Berarti betul, yang minor-minornya tuh ada sebenarnya ya. Ada sih, tapi lebih kepada kayak misalnya aku berjalan di sebuah ballroom gitu ya, ballroom hotel yang saat itu mungkin aku mau ke tempat mana tapi harus melewati itu kencang biasanya kerasa gitu. Jadi tapi nggak melihat ya, maksudnya nggak melihat atau apa, tapi kerasa ya. Tapi kan itu mengganggu ya kadang-kadang di kita sendiri, maksudnya kita jadi kurang begitu positif gitu ya mungkin. Gitu sih. Ini sotoy gue aja ya Pe ya. Bener gak sih kalau biasanya tuh kalau seseorang auranya lagi gelap gitu, itu narik mereka yang juga ini gak sih gitu? Ya pokoknya ketika kita energinya negatif, yang datang juga negatif, frekuensi kan gitu. Iya benar sih. Gitu. Ya pokoknya kita positif ya datang positif gitu. Negatif ya yang datang negatif juga. Oke. Gitu. Make sense ya berarti ya. Betul. Oke. Wah, sebenarnya ya pas Kak Sari cerita kerasa ya? Kerasa. Aku jadi seperti kayak ayo bertahan gitu. Iya. Suara Kak Sari mulai bergetar di menit keberapa tadi, kerasa sih. Oke. Gila. Vibes-nya kerasa itu baru cerita pertama loh konco-konco. Ya, bisa bayangin aja jadi sehari ngelihat di jendela ada anak kecil tanpa muka, hidung dan mulut, gimana? Mata gitu juga nggak ada. Rata dong berarti. Rata, benar-benar rata. Ada. Jadi kayak hantu Jepang gitu gimana sih, kelihatan kayak simbol. Tapi itu bukan hantu Jepang mungkin ya, tapi itu serem sih. Serem lah. Serem banget itu. Konco-konco hati-hati di jendela ya, tutup pakai hordeng. Betul. Moral of the story ya. Iya, kalau tidur jangan ngablak tuh jendelanya. Baik-baik. Betul. Oke, itu dia cerita pertama dari Kak Sari. Nanti kita akan lanjutkan cerita kedua ya. Oke, jadi ini ceritanya sekitar tahun sebelum pandemi, yaitu tahun 2019 sampai during pandemi sebenarnya seperti itu. Ya hampir bisa dibilang ya hampir selesai pandemi lah, 2020 kalau nggak salah, kurang lebihnya gitu.
Jadi aku itu kan aktif dalam sebuah organisasi atau kelompok teater di Jakarta Selatan waktu itu. Aku nggak usah sebutin nama teaternya ya sebenarnya ya. Saat itu aku ditunjuk menjadi seorang ketua. Nah saat itu kan teater ini tuh selalu mengikutinya festival seperti itu. Nah tapi tidak pernah ada pentas sendiri gitu kurang lebihnya. Nah sebagai seorang ketua, aku merasa kayaknya aku harus menginisiasi nih sebuah kegiatan teater ini untuk bisa perform di luar festival. Itu adalah perform sendiri gitu kan. Karena aku melihat tidak ada yang sepertinya ada waktu untuk menggarap ini dan kesibukan, mungkin namanya kita kesibukan dan kita kan bukan 100% di teater ya tapi juga bekerja. Akhirnya aku memutuskan untuk menarik beberapa temanku sebenarnya untuk ngebantuin project tersebut. Nah, aku mengajak teman-teman baikku gitu ya, dan mereka memang ada yang sensitif juga terhadap hal-hal yang tidak kelihatan sejak muda sebenarnya begitu. Nah, tapi during setengah dari perjalanan proyek itu kami pecah. Jadi aku tidak lagi bersama dengan kelompok teater itu karena satu dan lain hal yang mungkin aku tidak perlu sebutkan sebenarnya ya ada konflik lah, ketidaksepahaman visi dan misi mungkin ya akhirnya membuat kita berpisah. Dan akhirnya karena proyek itu adalah diinisiasi oleh aku, dibuat oleh aku dan juga aku rekrut beberapa teman-temanku, akhirnya aku menjalani itu sendiri. Nah, entah kenapa saat itu aku kan mengajak sepupuku juga sebenarnya yang memang sedang bekerja di Jakarta, kurang lebihnya begitu. Kami latihan di berbagai tempat gitu ya, karena kan saat itu during kita lagi persiapan pandemi datang tahun 2020 seperti itu. Aku merasa karena aku sudah banyak sekali mengumpulkan orang dan melakukan persiapan hampir setengah tahun, jadi aku pikir kita harus tetap jalan walaupun ini akan dilakukan secara online. Jadi bukan pertunjukan di sebuah gedung pertunjukan. Nah, entah kenapa banyak masalah sebenarnya yang muncul juga, termasuk misalnya kesehatan. Tiba-tiba kita mungkin ada yang sakit atau mungkin ada yang beberapa orang akhirnya cabut dari proyek tersebut gitu ya. Pada suatu waktu aku tadinya tidak merasakan adanya masalah di dalam diriku. Aku pernah dapat cerita dari teman kerjaku kalau mereka merasakan, jadi ada satu orang yang berani bicara kalau ada yang merasakan ada bau tidak sedap di sekelilingku gitu. Mereka bicara gini, dia bahkan temanku itu mengajakku berbicara dan mengatakan, kamu mandi tidak setiap hari gitu. Sampai segitunya pertanyaan. Iya. Kamu lagi kenapa tiba-tiba yang tadinya tidak pernah ada bau akhirnya ada bau di sekelilingmu. Seperti itu. Aku jawab aku mandi, tapi aku sendiri tidak merasa kalau itu ada bau di sekelilingku itu, gitu ya. Dan sepertinya gara-gara itu bukan saja orang terganggu dengan baunya, mungkin kalau orang yang terganggu dengan bau mungkin orangnya agak lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak kelihatan mungkin ya. Tapi kalau orang lain mungkin akhirnya jadi menjauh atau mungkin tiba-tiba sikapnya jadi kurang baik gitu ya. Tapi awalnya aku tidak menyadari hal itu, tapi lama-kelamaan aku merasa emang iya bau gitu ya, seperti itu. Nah terus tiba-tiba pada suatu waktu aku berlatih lagi tuh bersama teman grupku itu ya. Nah temanku yang tadi membantuku itu akhirnya tiba-tiba bicara kepada temanku yang lain. Dan akhirnya temanku itu menyampaikan kepada aku kalau dia melihat ada sesosok tinggi besar berwarna hijau ada di ruangan ketika kita latihan. Seperti itu. Temanku itu bercerita kalau temanku yang lain ini bilang dia pernah melihat makhluk itu pada saat bersama aku juga dan teman-temanku di tempat yang lain. Tadinya dia pikir makhluk hijau ini, mungkin kita sekarang bisa menyebutnya sebagai buto ijo, seperti itu. Itu ada di tempat itu. Dia pikir itu adalah makhluk di situ. Penghuni situ gitu ya. Penghuni tempatnya. Gitu. Penghuni tempat itu. Tapi kenapa dia ada lagi di situ? Dan temanku itu tatap-tatapan sama si buto ijonya. Jadi buto ijonya akhirnya tahu kalau temanku juga tahu kalau ada keberadaan dia gitu. Kata temanku itu sepertinya mengikuti aku dan membuat bau yang tidak sedap itu. Jadi buto ijo itu mungkin
dikirimkan seseorang untuk masuk ke dalam tubuhku. Tapi buta hijau itu tidak bisa masuk ke dalam tubuhku. Jadi dia berada di sekitarku. Karena buta hijau itu tahu temanku itu sudah melihat dia, udah tatap-tatapan. Akhirnya suatu hari temanku itu ngechat aku lagi. Yang bukan yang ngomongin sama aku ya, tapi yang tadi yang tatap-tatapan itu. Bilang katanya dia datang ke rumahku. Gitu. Jadi buta hijau itu datang ke rumahku. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku bilang nggak. Aku sih nggak apa-apa. Aku bisa mengusir dia gitu. Kata temanku itu. Tapi sepertinya dia juga bakalan mengelilingi orang-orang yang ada di proyekmu. Nah itu yang harus kamu waspadai, katanya gitu. Jadinya aku curhat lah sama pembantu rumah tanggaku sebenarnya. Terus dia bilang, coba kita datangi seseorang yang bisa menyembuhkan lah, intinya kayak gitu. Dalam proses itu kan sebenarnya nggak bisa hanya satu kali menyembuhkan itu ya, tapi kan harus beberapa tahap gitu ya. Mungkin ini aku belum pernah melakukan sebelumnya, tapi akhirnya aku melakukan sesuatu yang diminta sama si orang itu untuk mandi ke sebuah sumber mata air. Ke sebuah sendang. Ke sebuah sendang. Sendangnya itu masih di daerah Bekasi, tapi mungkin Bekasi sudah agak desa gitu ya. Dia menuruni bukit yang banyak pohon-pohon bambu, di bawah mandi, dan aku harus minum airnya, intinya kayak gitulah. Terus ada ritual meminum air kelapa hijau, ada bunga-bunganya segala macam. Ruatan lah ya. Ruatan. Aku sebenarnya bingung apakah itu memang bisa menyelesaikan masalahku atau tidak, tapi aku harus melakukan itu, mau tidak mau aku bingung. Sebenarnya aku juga sudah melakukan ya tadi seperti mungkin berdoa ataupun hal-hal yang lain, tapi sepertinya itu tidak cukup begitu. Karena aku masih merasakan bau, teman-temanku masih merasakan bau itu ya. Terus beberapa temanku tiba-tiba cabut project atau mungkin dia sakit gitu kan. Aku jadi khawatir terhadap orang lain, jadi bukan khawatir terhadap aku sendiri. Ada juga satu waktu di mana aku naik Grab car. Aku dan sepupuku kan satu rumah, jadi kami habis latihan pulanglah naik Grab car itu. Grab car itu di tol itu tuh jalannya benar-benar aneh. Seperti kami beberapa kali mau keserempet mobil atau ada hal-hal yang membahayakan. Nah, sampainya di depan kompleks rumahku, bapak Grabnya itu berhenti dan izin untuk keluar sebentar, dan dia muntah. Bapak Grabnya muntah, gitu kan. Terus karena yang order Grab itu adalah temanku yang lain, akhirnya bapak Grab itu ternyata mengchat temanku itu yang mengorderkan, yang orderin lah. Bapak itu bilang katanya, Mbak, tolong dibilangin sama temannya, saya nggak tahu kenapa, tapi bau sekali di mobil itu. Saya bahkan sudah tidak tahan Mbak tadi di tol. Untung saya tidak menabrak sesuatu. Dan ketika saya mau sampai rumah, itu saya terpaksa memberhentikan mobil dan mau muntah karena saya benar-benar sudah tidak tahan lagi. Gitu. Berarti baunya super duper nggak normal. Nah, berarti kan sebenarnya itu terkonfirmasi bahwa orang lain tidak bohong, gitu ya kan? Maksudnya aku sebenarnya masih agak skeptis tadinya sebenarnya benarkah itu terjadi atau tidak? Dan aku baru saat itu juga merasa berarti memang itu terjadi padaku gitu ya. Dan akhirnya memang itu tidak serta-merta itu hilang. Jadi kadang-kadang masih suka timbul lagi. Kalau tidak salah, aku masih pernah mendapatkan feedback bau itu tahun 2023. Itu terakhir sekali aku merasakan atau aku mendapatkan feedback dari orang-orang tentang bau itu. Gitu. Dan sebenarnya aku pernah dikasih hint lah ya, bahwa yang mengirimkan itu sepertinya berkaitan dengan proyek dari orang-orang teaterku yang lama. Katanya begitu. Oke. Jadi tidak senang dengan aku yang akhirnya mungkin membawa proyek itu. Padahal kan sebenarnya itu kan proyek yang aku bangun sendiri gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi ternyata walaupun aku hanya berkegiatan teater yang bukan kayaknya ada sesuatu uangnya gitu ya, ataupun juga bukan yang komersil gitu. Dan bahkan waktu itu aku mengajak anak-anak panti asuhan kan, jadi sebenarnya kan benar-benar, dan pandemi
untungnya aku dengan itu kan, nggak ada juga kan sebenarnya. Tapi ternyata di situ ada yang katanya berusaha untuk mengirimkan sesuatu, dan pas banget ceritaku itu adalah cerita Timun Mas. Jadi memang ada buto ijonya. Ada karakter buto ijo. Dan pada saat aku mementaskan itu kan secara online, merekam. Kalau misalnya dilihat pada adegan buto ijo keluar, ada tuh buto ijonya sedang keluar dan sedang istilah mau memangsa, itu katanya kalau orang yang sensitif melihat ada di situ. Oke. Begitu, dan bahkan ketika kami syuting pun itu juga sempat mau mengganggu sepupuku itu yang memainkan sebagai Timun Mas. Untung yang jadi peran Buto Ijo nggak kemasukan ya? Enggak sih, cuma mungkin dia agak-agak off kali ya dari segi karakternya waktu itu, mungkin agak jadi suka marah-marah atau apa gitu ya. Tapi memang serem banget. Aku ada sih fotonya kalau mau lihat, tapi itu basically muka dia benar-benar ketika dia jadi Buto Ijo mengerikan sekali sih. Boleh nanti kita minta nanti ditampilin aja di sini. Oke, ya? boleh Oke. gitu. Jadi tapi sekarang sih alhamdulillahnya setelah 2024 sampai 2025 ini tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti itu. Tapi memang akhirnya membuat aku jadi lebih sensitif terhadap beberapa hal atau tempat, atau biasanya aku sekarang kalau ada suatu energi yang kayaknya bagaimana atau bertentangan, aku akan bertahap gitu. Dan itu tidak berhenti sampai mungkin aku meninggalkan tempat itu, atau mungkin ya mencoba untuk menahan diri. Itu terjadi ketika aku pergi, terutama entah kenapa pada saat aku pergi ke daerah Jawa Barat atau daerah Solo. Itu sangat kencang sekali gitu. Itu sih cerita kedua. Oke. Wah, ini juga ya, apa ngeri juga itu sampai Intens banget. intens, lama gitu. Lama, dari 2020. Lama itu. 2020 sampai 2023. Enggak, herannya bukan karena harta gitu atau bukan karena apa, cuma project yang tingkat komersilnya juga Nggak ada sih. nggak ada, belum ada gitu. Belum ada. Itulah. Aduh, orang sirik susah, sirik ada aja. Aku sebenarnya nggak tahu apakah itu terjadi atau enggak, tapi setelah ada si supir Grab itu terkonfirmasi sih. Iya. Oh, memang Iya, ada gitu. Iya, berarti gitu. emang ada. Oke, itu tadi cerita kedua Kak ya, mengenai ada kiriman dari orang. Heran gue tuh kenapa sih kalian itu kalau yang pada sirik-sirik kenapa harus pakai gitu-gituan gitu maksudnya. Kenapa sih gitu. Ya udah, sebelum kita ke konklusi, mendingan kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Oke. Ini dia yang paling seru, yaitu pembacaan tarot. Ya, Sari, kira-kira ada yang lo mau tanya atau lo mau coba buka kartu? Kira-kira apa yang jadi keresahan lo dari cerita-cerita yang Tadi itu. ya? Lebih kepada tadi kan kalau yang kiriman si Buto Ijo itu ya, kan lumayan panjang tuh, 2020 sampai terakhir 2023 lah ya, sampai 2024 awal lah. Ya. Gitu. Kira-kira apakah sebenarnya itu masih bisa balik lagi atau masih bisa terjadi lagi gitu. Coba satu kartu. Lagi. Lagi terakhir. Kalau peluang nih ya, ini keluar kartu ini. Jadi di sini menggambarkan kalau orangnya itu yang mengirim ya, itu sudah udah nggak mampu untuk bayar ya. Seperti yang tadi aku Ya. prediksi juga mungkin ya. Kalau bisa dibilang kapan saja bisa datang, ya bisa aja. Bisa aja. Oke. Bisa gitu. Jadi ini kartu magic, jadi kapan saja bisa Datang. ya, sewaktu dia diperintah gitu. Jadi sama saya itu tidak diperintah, jadi dia pulang ke rumahnya dia gitu. Oke. Jadi kalau ditanya apakah masih
bisa balik, bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Oke. Boleh tanya lagi? Boleh. Boleh. Bagaimana caranya mungkin untuk menghindari atau mungkin mengantisipasi ya untuk hal itu gitu? Apakah kartu. bisa gitu? Satu kartu. Nih, di sini menggambarkan kuncinya satu, bentengi diri. Jadi ini perempuan dengan baju perang gitu, punya benteng. Jadi bentengi diri dengan keyakinan ya, keyakinan diri ya, sama kepercayaan diri. Ya dua itu paling penting. Oke. Jadi ketika kita frekuensinya kita di atas mereka nggak akan bisa masuk ke kita. Oke. Ada lagi? Sama terakhir mungkin lebih kepada aku tadi tuh mau tanya tapi aku lupa. Mungkin kepada adakah potensial bahaya mungkin ya, itu terakhir sih. Yang lain mungkin ini kan satu ya. Tadi masih bisa kembali apabila tidak di ini. Adakah yang lain? Karena kan sekarang ini aku ada beberapa project sebenarnya. Jadi aku jadi parno sebenarnya karena hal itu terjadi di sebuah siklus yang hampir sama. Oke, satu kartu. Lagi, Sar. Lagi. Terakhir. Jadi kalau potensi ya, bicara potensi itu potensinya tetap ada, ya, tetap ada. Jadi sini ada 4 kartu ya. Ini kartu pertama ini tetap potensi, ada potensi Sari ke distract lagi, ada potensinya, ya. Kartu kedua juga memang ada karena benih-benih itu juga sudah terasa sebetulnya, gitu. Jadi butuh waspada juga buat Sari. Jadi benih-benih itu ada, gitu. Udah kerasa sebetulnya gitu. Ada benih-benih itu ya. Ya, ini masukan buat Sari, turunin egonya. Ego turunin ya untuk menghindari konflik ya, kalau fisik sih mending, yang repot kan konflik batin ya. Ini yang kita ternyata efeknya bisa yang di luar nalar gitu ya. Tuh, di luar nalar tapi orang lain merasakan dampaknya itu yang mengerikan. Betul. Yang Sari rasain tuh menurut saya mengerikan. Ya, jadi saat kita merasa udah nggak ada masalah tapi orang lain di sekitar kita merasakan bau yang tidak sedap sampai mengganggu, itu luar biasa mengerikan. Ya. Yang ketiga, ya mau sendiri aja gitu. Lihat so sensitif aja sama ini kayaknya udah mulai agak, kan Sari sensitif ya. Sama ini udah mulai agak rasa nih, jadi mulai agak kendorin. Nah, tarik ulur aja. Tarik ulur di itu sih saya yakin aman. Gue yakin aman. Gak ada masalah apa-apa. Yang paling penting ini, pada saat itu di situ egonya Sari itu kuncinya nih. Agak diturun misalnya lagi kenceng ya gitu. Iya, paham. Itu sih Sar. Apalagi Sar? Udah sih? Udah. Ya. Kalau butuh hijau itu ya udahlah, udah nggak ada sih. Kalau gue lihat juga udah nggak ada, dia udah nggak ada efek, nggak ada eksistensi, udah nggak ada. Yang diwaspadai justru makhluk yang lain lagi ya, yang ditakutkan. Ya. Ya. Memang kadang ego itu kan kalau kita lagi marah itu agak susah ya untuk betul. Diredam lah ya sebenarnya. Ya, itu aja sih. Ya. Selebihnya aman. Terima kasih. Semoga Sari sukses ya. Amin. Di dunia seninya. Amin. Gimana, Gun?
Oke, berarti konklusinya adalah dari semua pertanyaannya Kak Sari ya. Berarti intinya potensi negatif itu tetap bisa datang kapan aja ya, Pe. Tergantung Kak Sarinya sendiri, pribadinya gimana. Jadi Ya. selain harus membentengi tadi, yang ini betul ya, Pe? Ya. Membentengi diri, lalu mawas diri di sini untuk turunkan egonya dan segala macem. Jadi nanti biar yang masuk sekeliling Kak Sari itu energinya positif. Ya. Jadinya Ya. yang deket tadi yang positif itu kalau positif gitu kan ya. Betul ya? Betul, Pe? betul. Sip, konklusinya itu ya konco-konco. Jadi intinya kalau kalian itu energinya positif, yang mendekati kalian segalanya akan menjadi positif. Tapi sebaliknya kalau kalian itu isinya negatif, ya energi apapun yang mendekati kalian ya jadi negatif aja Ya. gitu. Itu dia. Oke. Gokil. Wih, mantap ya. Daging banget hari ini ya. Daging. Mantap Daging ini. banget hari ini. Mantap. Thank you berat Kak Saria. Terima kasih juga sudah mau sudah datang. ikutnya di Nutur Wangi. Sudah support kita Terima ya kasih. Pe ya. Iya, bantu support ke teman-teman yang lain. Iya, pasti. Kita juga mungkin ada cendera mata Gun buat Wah, apa tuh? narasumber. Wah, menarik. Ya, silakan. Terima kasih. Wah, kebetulan aku suka baju warna hitam. Hitam. Buka di share. Oke, Dibuka. aku buka ya. Ya seadanya ya Kak. Ini bagus loh kaosnya. Taruh sini. Depan dan bagian belakangnya dilihat, Pak. Iya. Nah, itu paling dia. resmi dari Konco penutur. Terima kasih. Konco penutur. Bagi teman-teman konco-konco yang mau jadi konco penutur, Yes. silakan hubungi Dan dapatkan. tim kami dan dapatkan kaos yang sangat keren. Dan Terima kasih. jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini dan suka sama podcast kita ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan satu lagi, subscribe dong. Oke, itu dia podcast Nutur Wangi malam ini. Jangan lupa kirimkan cerita-cerita kalian ke email kita atau ke IG kita ya. Boleh hubungin aja kapan aja, DM aja. Jadi biar bisa kita kurasi untuk kita undang ke sini. Oke. Akhir kata, setiap cerita punya hikmahnya. Selalu berdoa, berserah dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.